Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Pada saat ini, semua orang di wilayah selatan merasakan kepala mereka berputar, ada banyak hal yang tidak bisa mereka pahami, namun, dia langsung menemukan banyak hal. Tidak heran jika Yan Wu telah bangkit seperti komet dalam waktu sesingkat itu, dan sebelum siapapun bisa bereaksi, itu sudah menjadi keberadaan yang kuat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia mendapat dukungan dari banyak tokoh harta karun, bahkan tokoh harta karun yang tak terhitung jumlahnya mungkin tidak bisa mengundang Li Huaqi. 10 nama yang bersinar seperti bintang mewakili 10 penguasa paling kuat di alam bela diri surgawi. Penguasa bela diri dengan gelar Tianqin telah datang ke wilayah selatan untuk melindungi Yan Wu. Apakah saya sedang bermimpi? Aku tidak percaya aku melihat 2 penguasa bela diri dalam satu hari. Li Huaqi sangat tampan, dia selalu menjadi idola saya, aku harus mendapatkan tanda tangannya setelah aku mengalahkan konstelasi monster tua. Hei, turunkan suaramu, monster tua Xing Xiu sedang mendengarkan, apakah kamu tidak takut mati? Apa yang kamu takutkan? Dengan Li Huaqi di sini, siapa di dunia ini yang bisa menyentuh Yan Wu? Wajah monster tua Xing Xiu menjadi pucat, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini, selain itu, di depan semua muridnya dan hampir semua tokoh terkenal dari Kekaisaran Gagak Api, dia tidak bisa kehilangan wajahnya. Dia segera mengambil keputusan dan berkata dengan marah, Li Huaqi, jangan berpikir aku takut padamu. Dalam pertempuran peringkat terakhir bagan kekuatan langit dan bumi, teknik gelombang badainya hanya berada di tingkat kelima, sekarang, dia berada di tingkat ke-9 dari lingkaran besar kesempurnaan. Jika ada pertarungan peringkat lain, kamu mungkin tidak bisa naik peringkat di depanku, dengan 9 level dan 9 teknik gelombang badai, bahkan jika saya bertemu dengan tubuh emas Ao Changkong yang tak terpadamkan, saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Raungannya sepertinya telah menakut-nakuti pihak lain, tiba-tiba, seluruh langit di atas Yan Wu menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani bernapas keras, Li Huaqi sepertinya telah menghilang. Konstelasi bintang sangat gembira dan berpikir, mungkinkah pihak lain benar-benar takut? Merasakan tatapan hormat dari orang-orang Zhou Barat, dia merasa sombong dan bersemangat, dia mengumpulkan energinya dan berteriak, Li Huaqi, aku menghormatimu karena menjadi ahli dalam bagan kekuatan langit dan bumi, jangan ikut campur dalam masalah hari ini dan segera pergi, bantulah aku dan pergi. Puff! Di bawah, Yunxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk seteguk darah, dia menatap langit dan memuntahkan beberapa kati darah, matanya penuh kejutan. Tuan Muda Yun, ada apa denganmu? Ding Ling, bertanya dengan heran. Aku baik-baik saja. Yunxiao melambaikan tangannya, tetapi karena dia batuk terlalu banyak darah, dia merasa sedikit pusing, saya hanya jijik, saya pernah melihat idiot. Tetapi saya belum pernah melihat idiot seperti itu, dia sangat bodoh sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa kati darah, sial, sungguh kerugian besar. Seluruh kota Yan Wu sunyi, jadi meskipun percakapan kedua pria itu lembut, itu sangat jelas, semua orang yang hadir, termasuk orang-orang yang tersebar di langit, semuanya memiliki pendengaran yang luar biasa, mereka segera mendengar setiap kata. Bocah, kamu mencari kematian. Monster tua Xing Xiu terbang menjadi marah, dan tatapan membunuhnya jatuh dari langit, seolah-olah dia ingin membunuh pihak lain dengan tatapannya. Yunxiao tersenyum tipis, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya, dia tanpa rasa takut bertemu dengan tatapan Yunxiao, dan matanya yang dingin jernih dan jernih, tanpa rasa takut atau kewaspadaan sedikit pun, mereka benar-benar tenang dan acuh tak acuh. Ada sesuatu yang aneh tentang bocah ini, dia benar-benar berani menatap mata saya. Monster tua Xing Xiu bahkan lebih marah, pihak lain benar-benar berani menatapnya dengan provokatif, dia sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan, aura menakutkan tiba-tiba menyebar, dan orang-orang di belakangnya semua mengubah ekspresi mereka tahu bahwa monster tua itu benar-benar marah kali ini, dan mereka mundur ratusan meter jauhnya dengan ngeri.
Itu sudah merupakan penghinaan besar baginya bahwa dia gagal membunuh lawannya dalam serangan sebelumnya. Kali ini, dia pasti telah mengumpulkan semua kekuatannya dan berencana untuk menghancurkan Yun Xiao sepenuhnya dengan satu gerakan. Ai, pemuda ini benar. Suara Li Huachi terdengar lagi, saya tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak tahu harus berkata apa tentang kata-kata bodoh Anda. Bagaimana dengan ini? Saya hanya akan membuat satu gerakan, apakah kamu bisa menerimanya atau tidak? Aku akan pergi. Murid konstelasi bintang menyempit, dan dia segera menempatkan Yun Xiao ke belakang pikirannya saat dia menjadi sepenuhnya waspada dan berteriak, apakah ini benar? Jika dia harus melawan Li Huachi, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Bagaimanapun, pihak lain adalah keberadaan peringkat kelima asli di bagan kekuatan langit dan bumi. Namun, jika itu hanya satu gerakan, dia segera mencibir dan berkata, Li Huachi, kamu terlalu sombong. Bahkan Gu Feiyang, Fan Kuiser yang berdaulat bela diri, yang dikenal memiliki kekuatan serangan terbaik, tidak akan berani membual di depanku. Puff! Yun Xiao, yang baru saja pulih dari pusingnya, mengangkat kepalanya lagi dan muntah darah. Li Huachi tampaknya memiliki temperamen yang sangat baik, dia tidak banyak bicara, tetapi hanya menghela nafas sedikit sedih. Sayang sekali teman lama itu tidak ada di sini. Jika tidak, di bawah pedang menebas bintang-bintang, jika kamu hanya bisa mati ketika kamu berada dalam jarak 1000 li dari cahaya pedangnya, aku bisa memenggal kepalamu dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Monster tua Xing Xiu sangat marah, malu dan kesal. Dia adalah penguasa bela diri dari surga ke-9, tetapi Li Huachi mengatakan bahwa dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa masuk dalam jarak 1000 mil dari cahaya pedang Gu Feiyang. Dia meraung, jangan bicara. Untuk menggunakan orang mati sebagai contoh, cepat dan lakukan. Setelah satu gerakan, segera keluar dari kekaisaran gagak api. Meskipun dia sangat marah, pikirannya sangat jernih. Dia tahu bahwa dia menghadapi musuh kuat yang belum pernah dia temui sebelumnya, dan bahwa langkah selanjutnya juga akan menghancurkan bumi. Monster tua Xing Xiu perlahan mengangkat kedua tangannya, dan langit mulai berkabut. Suara ombak laut bisa terdengar samar dari kabut. Itu semakin keras dan semakin keras saat semakin dekat. Semua orang merasa seolah-olah mereka berada di tepi pantai, dan mereka bisa merasakan ombak tak berujung yang menutupi langit dan bumi. Seluruh ruang tampaknya telah menjadi badan air, seolah-olah mereka menghadap ke laut. Teknik ombak badai. Monster tua Xing Xiu meraung, dan semua orang langsung merasakan suara air mengalir, seolah-olah air mengalir dari segala arah dari dasar laut. Naga air yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di malam yang gelap dan melingkar di sekitar Li Huachi, mencoba menelannya utuh. Wajah Li Huachi masih tenang, dan dia tidak menunjukkan emosi apa pun. Dia menurunkan sitar dan membelainya lagi, bergumam, gerakanku ini disebut ritme ilahi. Ini adalah bagian dari musik ilahi kuno yang saya ambil dan ubah menjadi ritme. Dengarkan baik-baik. Dentang. Li Huachi hanya memetik senar sitarnya, dan kekuatan gelombang suara hijau menyebar ke segala arah pada tingkat yang terlihat. Naga air yang tak terhitung jumlahnya yang mendatangkan malapetaka di sekitarnya langsung didorong menjauh, dan gelombang badai di langit surut ke segala arah. Ruang yang menyegarkan mulai menyebar dengan Li Huachi sebagai pusat dan terus berkembang. Apa? Mata monster tua Xing Xiu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengumpulkan energinya lagi dan mendorong telapak tangannya. Dia berteriak kaget dan marah. Tingkat ke-9 dari teknik gelombang berbahaya, hancurkan. Huala! Gelombang melonjak keluar dari udara tipis dan menyerang ke arah gelombang suara. Namun, itu tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, itu dikompresi lebih kecil dan lebih kecil. Gelombang suara seperti air bergegas ke monster tua itu dengan kecepatan yang stabil dan memusnahkannya. Puff! Monster tua Xing Xiu hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Ritme itu benar-benar menyapu tubuhnya, langsung menghancurkan semua meridian dan tulangnya. Tubuhnya mulai runtuh pada saat itu. Tidak, jangan. Tolong lepaskan aku. Dia berteriak ketakutan, tetapi suaranya semakin lemah. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan darah keluar dari tubuh monster tua Xing Xiu. Tubuhnya pecah sedikit demi sedikit dan akhirnya berubah menjadi genangan bedak, menghilang di langit. Dia sudah mati. Di bawah langit, orang-orang di Yanwu dan murid sekte konstelasi semuanya membuka mulut lebar-lebar. Otak mereka telah hancur, dan mereka tidak bisa berpikir sama sekali.
Pertempuran antara dua penguasa bela diri seharusnya menghancurkan bumi dan menghancurkan kehampaan, bagaimana dia bisa mati begitu diam-diam. Selain itu, dia telah mati begitu total sehingga dia telah berubah menjadi abu. Itu tidak memuaskan sama sekali. Desir, butuh beberapa saat bagi mereka untuk bereaksi, dan mereka semua merasa kedinginan. Semua orang tahu bahwa alasan kesimpulan kasar seperti itu sepenuhnya karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Li Huaqi melirik murid-murid Sekte Konstelasi di langit, yang tercengang, dan berkata, orang-orang dari Sekte Konstelasi, mereka yang tidak pergi dalam 3 napas akan mati. Suaranya sangat ringan dan lembut, seperti ini sejak dia muncul, itu memberi orang semacam perasaan lembut, tanpa sedikit pun niat membunuh. Tapi di telinga Sekte Konstelasi, itu seperti jimat kematian, dan mereka semua ketakutan karena akal sehat mereka, 3 napas waktu tidak cukup untuk mengatur formasi teleportasi. Semua orang mengendarai kereta perang dengan kecepatan gila dan berubah menjadi seberkas cahaya, menyapu langit seperti meteor, langsung menghilang di langit. Orang-orang di Yanwu semua tercengang oleh efisiensi Sekte Konstelasi, mereka benar-benar pergi dalam 3 napas, dan bahkan lampu belakang kapal perang tidak bisa terlihat. Qi Feng mengerutkan alisnya saat dia melihat orang-orang dari Sekte Konstelasi pergi. Orang-orang dari Sekte Konstelasi telah menyebar di Kekaisaran Gagak Api. Jika mereka langsung diteleportasi kembali ke wilayah timur, itu akan baik-baik saja. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Setelah Li Huaqi mengusir orang-orang dari Sekte Rasi Bintang, dia masih berdiri acuh tak acuh di langit. Semua orang melihat sosok polos itu dengan tenang, semuanya bersemangat. Idola legendaris, 10 bergelar penguasa bela diri, memang sekuat yang dikatakan legenda, dia benar-benar telah membunuh konstelasi bintang monster tua dengan satu gerakan, dampak visualnya tak terbayangkan. Yun Xiao mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, untuk apa dia masih berdiri di sana. Dengan kepribadiannya, dia seharusnya pergi begitu saja. Keluar, Li Huaqi tiba-tiba berkata, yang mengejutkan semua orang, apakah ada seseorang yang bersembunyi di kehampaan? Beraninya dia menyembunyikan dirinya di depan kaisar bela diri yang bergelar. Dia benar-benar mencari kematian. Semua orang menjulurkan leher mereka dan menatap ke langit, ingin melihat siapa yang tidak memiliki mata dan sedang mencari kematian. Serangkaian fluktuasi mulai muncul di langit, dan langit malam yang gelap tiba-tiba menjadi seperti selimut keriput, menjadi aneh. Segera, terowongan spasial dibuka, dan semua orang menatapnya, hanya untuk melihat 2 sosok hitam muncul darinya. Di samping pria di depan ada sosok pendek, yang tampak seperti binatang iblis. Ketiga bayangan berangsur-angsur menjadi jelas. Binatang iblis itu berwarna putih perak dan memiliki tanduk emas di dahinya. Keempat anggota tubuhnya terus-menerus melangkah di kehampaan, membuat suara, bang bang bang. Meskipun binatang iblis ini terlihat aneh, ia memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah ingin melahap dunia. Itu dia. Yun Xiao terkejut, dan pupil matanya menyempit dengan ekspresi tidak percaya. Wajah Li Huaqi juga menjadi agak serius, dan dia berkata perlahan, binatang tahun yang terkubur. Pria di samping binatang iblis perak itu tersenyum dan berkata, Li Huaqi, sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu merindukan teman baikmu? Pria itu bersandar pada tubuh binatang itu dengan malas. Di belakangnya ada seorang pria jangkung yang luar biasa dengan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti tipikal pria kuat, aura mereka sangat mengejutkan. Setelah melangkah keluar dari terowongan luar angkasa, langit di sekitarnya tampak terjepit dan didorong ke segala arah, seperti selimut keriput. Li Huaqi sangat terkejut. Yao Jinliang, katanya, saya tidak berharap Anda datang ke sini, kamu bahkan membawa Kun Nu bersamamu. Petik 2. Kalimat ini membuat wajah semua orang menjadi pucat karena terkejut. Orang ini sebenarnya adalah Yao Jinliang. Dia adalah salah satu dari 10 penguasa bela diri bergelar, penguasa bela diri kontrol ilahi, Yao Jinliang. Dia adalah satu-satunya penjinak binatang di antara 10 penguasa bela diri, dan dikabarkan bahwa binatang iblis pengubur tahun di sampingnya adalah keberadaan di puncak peringkat ke-9, itu sangat ganas. Mereka tidak menyangka 2 penguasa bela diri bergelar akan muncul secara tiba-tiba. Keringat dingin menetes di dahi semua orang, mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan diri.
Saya di sini untuk menjalankan beberapa tugas, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Yao Jinliang sambil tersenyum. Dia memberi isyarat tangan, dan Kunlu di belakangnya menginjak kaki, seluruh tanah bergetar, dan bintang-bintang di sekitarnya berkedip, tubuhnya yang besar berdiri di langit di atas Yanwu, melihat ke bawah seperti dewa. Kunlu membuka mulutnya, dan seperti dering lonceng besar, itu menyebabkan tanah bergetar, dia berkata, ada sepasang saudara kandung bernama Meng Wu dan Meng Bai, di mana kamu bersembunyi? Serahkan itu. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia tanpa sadar mundur selangkah dengan ngeri, wajahnya menjadi sangat pucat, dia datang untuk Meng Wu dan saudara laki-lakinya, kemudian, orang di belakang keduanya tercengang. Aneh, mengapa saya tidak bisa merasakan aura mereka? Petik 2. Hidung Kunlu mengendus seperti anjing, dan alisnya semakin berkerut. Tuan Yao, kami belum menemukannya. Dia berteriak ke langit. Yao Jinliang mengerutkan kening, bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kesalahan, teruslah mencari. Iya, Kunlu mengambil beberapa langkah di udara dan terus mengendus. Semua orang di Yanwu basah kuyup dengan keringat dingin, di bawah tekanan yang sangat besar, tidak ada yang berani bergerak. Keringat dingin menetes di dahi Dingling, saat dia menatap Yun Xiao dengan gugup, Meng Wu dan saudara laki-lakinya berada di tablet alam ilahi, dan dia benar-benar takut Kunlu akan menemukannya, yang akan membahayakan Yun Xiao. Pada saat ini, bahkan Qi Feng, Leng Xingbo, dan yang mulia bela diri lainnya menahan napas dan berkeringat. Ini dulunya adalah keberadaan legendaris, mereka adalah penguasa bela diri Tianqin Li Huachi, penguasa bela diri kontrol ilahi Yao Jinliang, dan 10 ahli teratas di bagan kekuatan langit dan bumi, semuanya telah berkumpul di atas Yanwu, membuat semua seniman bela diri merasakan darah mereka mendidih. Berapa banyak orang yang tumbuh mendengarkan legenda 10 penguasa bela diri yang hebat. Berapa banyak orang yang menetapkan 10 orang ini sebagai tujuan yang telah mereka perjuangkan di dalam hati mereka dan berjalan menuju puncak dao bela diri selangkah demi selangkah. Dan sekarang, legenda itu ada tepat di depannya. Dingling, dan Lu Yunsang saling memandang, mereka memiliki perasaan yang berbeda, karena hanya mereka yang tahu bahwa ada Fan Kuiser berdaulat bela diri lainnya, Gu Fei Yang, di bawah 2 penguasa bela diri legendaris ini. Pertemuan 3 penguasa bela diri yang hebat telah menciptakan pemandangan seperti itu. Yun Xiao juga menatap kedua pria di langit dalam diam, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kunlu mengendus lama sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Yao, benar-benar tidak ada. Ekspresi Yao Jinliang tegas, dan alisnya berkerut rapat, setelah beberapa lama, katanya, maka mari kita gunakan gerakan itu, biarlah Tuhan itu mengambil tindakan secara pribadi. Ekspresi Kunlu berubah, tetapi dengan cepat berubah menjadi tenang, dia mengikuti perintah itu dan berkata, ya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya yang besar di langit, dan kulitnya berubah menjadi ungu, ki hijau merembes keluar dari tubuhnya, dan wajahnya menjadi sangat hormat. Ekspresi Yun Xiao dan Li Huachi berubah drastis, ini adalah seni berdoa kepada Tuhan, sebuah langkah yang memungkinkan kehendak ilahi para ahli turun. Dengan sangat cepat, ekspresi Kunlu berubah tajam, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain, wajahnya yang awalnya lebar juga menjadi tidak jelas, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya dengan jelas, seluruh pribadinya tampaknya keluar dari dunia ini, memberi orang perasaan meraj. Kamu Ying Luo. Li Huachi tiba-tiba terkejut, sinar cahaya melesat keluar dari matanya, menembus ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dia menatap Kunlu dan berkata dengan kaget, kamu adalah Tuan Wei Qing. Wei Qing, kecuali Yun Xiao, semua orang di bawah bingung, jelas, mereka belum pernah mendengar nama itu. Semuanya terasa sangat aneh, bagaimana mungkin orang aneh seperti itu membuat 10 penguasa bela diri agung yang legendaris mengungkapkan ekspresi terkejut seperti itu. Naga iblis berkata dengan suara berat, ini memang orang ini. Apa yang harus kita lakukan, nak? Tangan Yun Xiao juga berlumuran keringat saat dia berkata dengan linglung, Meng Wu dan saudara laki-lakinya berada di tablet alam ilahi, saya harap dia tidak dapat menemukannya. Jika itu orang lain, Yun Xiao tidak akan khawatir, tetapi kata-kata pria ini membuatnya merasa tidak yakin dan gugup. Wei Qing mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara berkabut, Li Huachi, karena kamu sudah tahu itu aku, mengapa kamu tidak segera mundur?
Semua orang terkejut, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa membuat Li Huaqi, penguasa bela diri Tianqin, yang berada di peringkat kelima di bagan kekuatan langit dan bumi, mundur begitu cepat? Bukankah dia terlalu savage? Ekspresi Li Huaqi berubah, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia dengan lembut membelai sitar itu, dan suara yang jelas mengalir keluar, menyebar ke langit, itu seperti langit, kuno dan tidak terdengar. Kamu pikir aku akan mundur hanya karena kamu ingin aku melakukannya? Jika Anda berada di sini secara langsung, saya mungkin sedikit takut, hanya beberapa gumpalan rasa spiritual. Senyum mengejek muncul di wajah Li Huaqi, dia berkata, jangan bilang aku tidak memberimu wajah ketika saatnya tiba, aku pasti akan melindungi Yan Wu hari ini, jika kamu berani main-main, aku akan membunuh Kunlumu dan menghancurkan indera ilahimu hari ini. Ekspresi Wei Qing tersembunyi di kehampaan, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas, namun, jelas bahwa dia benar-benar marah, saat dia mengeluarkan yang dalam dan marah. Ekspresi Yao Jinliang juga berubah, dia dengan lembut membelai binatang pengubur awan laut giok di sampingnya dan terkekeh, Li Huaqi, kamu benar-benar kejam, beraninya engkau tidak menghadap Tuhan ini. Petik 2. Yao Jinliang, Li Huaqi mencibir, Anda adalah orang yang bebas dan mudah, mengapa Anda melayani Tuhan ini dengan begitu taat? Petik 2. Yao Jinliang tidak marah padanya karena memanggilnya antek, dia terkekeh dan berkata, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, juga, saya berada dalam hubungan kerja sama dengan Tuhan ini tidak seburuk yang Anda katakan, sudah berapa tahun? Aku kalah sedikit darimu saat itu, jadi aku sudah lama ingin meminta nasihatmu, mengapa kita tidak mencari tempat untuk berdebat setelah masalah ini selesai? Li Huaqi berkata dengan acuh tak acuh, kapan saja, tapi tidak ada yang diizinkan untuk menimbulkan masalah di Yanwu hari ini. Ekspresi Yao Jinliang berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan susah payah, kamu sendirian dan lemah, aku akan menahanmu, di Yanwu, bukankah dia masih berada di bawah belas kasihannya? Tatapan tajam melintas di mata Li Huaqi, dan dia berkata dengan jijik, jika kamu dan aku bertarung dengan seluruh kekuatan kita, aku khawatir ruang di wilayah selatan akan langsung hancur, pada saat itu, seluruh 3 kerajaan di wilayah selatan akan runtuh dari alam bela diri surgawi dan tersedot ke dalam turbulensi kehampaan, membunuh dan melukai ratusan juta orang, aku ingin melihat bagaimana kamu dan pria itu akan menjelaskan ini kepada 2 penguasa lainnya, dan bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada dunia. Orang-orang di bawah berkeringat dingin ketika mereka mendengar ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Yao Jinliang, sepertinya memang demikian, dia langsung terkejut. Dikatakan bahwa di masa lalu, untuk bersaing memperebutkan gelar 10 penguasa bela diri yang hebat, seluruh wilayah suci terkoyak, dia selalu berpikir bahwa itu hanya legenda, tetapi sekarang dia mendengarnya, itu pasti benar. Seluruh langit sunyi, seolah-olah semuanya telah terdiam. Wei Qing membuka mulutnya dan berkata dengan suara halus yang sama, aku hanya membawa 2 orang pergi, dan aku tidak akan menyakiti mereka. Li Huaqi mengerutkan kening, karena Wei Qing telah berbicara, secara alami tidak mungkin baginya untuk berbohong dengan statusnya, jadi dia berdiri diam di udara dan menatap, dia juga sangat ingin tahu siapa yang bisa membuat Yao Jinliang datang secara pribadi dan bahkan menurunkan kehendak spiritualnya. Yun Xiao merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia dalam masalah. Namun, di depan Wei Qing dan Yao Jinliang, masih ada binatang nirvana di puncak 9 alam surga, itu hanya seekor semut, bagaimana mungkin ia memiliki hak untuk memilih nasibnya, itu hanya bisa dibantai. Wei Qing mengangkat tangannya dan kelima jarinya membentuk segel aneh. Sinar cahaya biru dipancarkan dari ujung jarinya, membentuk pola di udara, berkumpul dan tidak menyebar. Hati Yun Xiao tiba-tiba tenggelam, polanya adalah tanda Wei Qing, persis sama dengan yang ada di kedalaman indera ilahi Meng Wu. Bentuk jiwa Yun Xiao tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin mengeluarkan seseorang dari tablet alam ilahiku, kamu harus menghancurkan alam ini. Dia menggunakan teknik ilahi ekspansi besar dan mengatur lapisan batasan di sekitarnya. Lambat laun, cahaya biru di tubuh Meng Wu memudar, dan semuanya kembali normal. Wajah Wei Qing berubah,
dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Yan Wu, seperti capung yang meluncur di permukaan air. Tatapannya menyapu semua orang, mereka yang tertangkap oleh tatapannya semuanya sangat terkejut, hati mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka, seolah-olah semua rahasia di hatinya telah terlihat. Serangan spiritual semacam ini tidak ada apa-apanya di depanku. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya, ketika cahaya Wei Qing menyapunya, dia gemetar dan berpura-pura sangat ketakutan, bahkan jiwanya gemetar. Wei Qing melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, matanya hanya berhenti pada Yun Sang sejenak, dan dia bertanya dengan heran, 9 Yang Qi asli. Kamu dari kuil Shen Xiao. Luo Yun Sang merasa kedinginan di sekujur tubuh saat dia mengertakkan gigi dan berkata, seorang murid yang ditinggalkan dari kuil Shen Xiao tidak layak disebut. Orang-orang di sekitar mereka terkejut dan menatap Yun Sang dengan ngeri, mereka tidak menyangka bahwa orang yang tidak mencolok seperti itu akan menjadi salah satu dari 7 negara adidaya. Bahkan ekspresi Li Huaqi dan Yao Jinliang sedikit berubah, dan mereka menatapnya. Hanya 1 dari 10.000 yang bisa mengolah 9 Yang Qi sejati, kata Wei Qing lembut, meskipun kemajuanmu lambat sekarang, kamu pasti akan bisa melangkah ke 9 alam surga di masa depan. Semua orang yang mengembangkan teknik ini di kuil Shen Xiao telah menjadi ahli yang tak tertandingi, dan nama mereka telah mengguncang era. Bagaimana kabar Tuan Istanaku? Tanyanya setelah hening beberapa saat. Di bawah kekuatan pria itu, Yun Sang merasa sulit untuk bernapas, menggertakkan giginya, dia tersentak dan berkata, bagaimana saya tahu tentang masalah murid yang ditinggalkan dari kuil Shen Xiao, Tuan Istanaku. Wei Qing berhenti berbicara dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka berdua sebenarnya bersembunyi di dunia lain. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat 9 aliran energi spiritual, dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah dia berada di Gunung Meru? Tidak, Gunung Meru sudah runtuh, dan energi spiritual bocor keluar, tempat itu bukan Gunung Meru. Dia mengangkat tangannya lagi dan menutup matanya, ekspresinya malas. Seluruh ruang mulai bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tekanan yang sangat kuat datang dari tempat halus, seolah-olah melintasi langit dan langsung memecahkan kehampaan. Wajah Yun Xiao berkedip, dia segera memahami pikiran Wei Qing, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es. Naga iblis juga ngeri, gila. Dia benar-benar akan menerobos dunia, aura ini, dia benar-benar memanggil senjata itu. Siapa kedua saudara kandung itu? Mereka benar-benar layak baginya untuk melakukan ini. Ekspresi Li Huaqi juga berubah drastis, dan dia berteriak ngeri, Wei Qing, kamu benar-benar ingin menggunakan senjata tingkat mendalam kelas transenden. Mungkinkah dia benar-benar ingin menghancurkan dunia? Bukankah dia takut akan runtuhnya dunia? Anda harus tahu, lebih baik dari saya bawa ki spiritual di wilayah selatan tipis. Jika Anda menggunakan benda itu, kemungkinan seluruh wilayah selatan akan hancur. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Meskipun tablet alam ilahi adalah keberadaan yang melampaui artefak mendalam tingkat tertinggi, kekuatan Yun Xiao terlalu rendah untuk mengerahkan kekuatannya sama sekali. Ketika seorang penguasa bela diri dari surga ke-9 menggunakan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, ia pasti akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sambil mengerutkan kening, Wei Qing memandang Li Huaqi dan berkata, jika kamu bersedia membantuku, kamu tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Saya tidak tahu siapa yang meminta Anda melakukan ini, tetapi jika saya benar-benar melakukannya, Yan Wu pasti akan dihancurkan. Li Huaqi mengerutkan kening, jelas dalam posisi yang sulit. Wei Qing tidak terburu-buru dan diam-diam menunggu jawabannya. Senjata tingkat mendalam kelas transenden tampaknya telah berhenti bergerak melintasi wilayah, dan seluruh ruang menjadi stabil. Baiklah, aku akan membantumu. Li Huaqi berkata, beri aku segel luar angkasa. Juga, setelah kejadian ini, saya menuntut agar wilayah suci ikut campur dan mengeluarkan hukum besi bahwa tidak ada kekuatan yang diizinkan untuk mengawasi Yan Wu. Sesuai keinginanmu. Wajah Wei Qing tanpa ekspresi. Ketika orang-orang di bawah mendengar ini, mereka langsung diliputi keterkejutan. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa membuat masalah tempat suci sebagai hukum besi untuk menghentikan semua kekuatan di dunia. Yun Xiao juga terkejut, dia tahu betapa kuatnya Li Huaqi,
dan kekuatan melodinya bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan mengguncang masa lalu dan masa kini. Dentang. Saat musik berdering, jantung semua orang berkedut, dan mereka merasa seolah-olah telah tersengat listrik. Segera, mereka tersesat dalam musik yang indah, dan puluhan ribu orang di Yanwu semuanya terpesona. Hati Yun Xiao berada dalam perjuangan yang ekstrim, dan dia berlumuran keringat dingin. Dia tidak berani menggunakan teknik ilahi ekspansi besar karena takut ketahuan, tetapi bahkan jika dia benar-benar menggunakannya, dia tidak bisa menahan musik Li Huaqi, dan secara bertahap menjadi linglung. Di tablet alam ilahi, ribuan prajurit terkejut pada saat yang sama, mereka menghentikan kultivasi mereka dan mendengarkan dengan seksama. Di Mount Innerheart, pupil Meng Bai berangsur-angsur melebar, dan wajahnya dipenuhi dengan kegilaan. Pada saat ini, Meng Wu, yang tidak sadarkan diri, mulai memancarkan cahaya biru redup, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Catatan musik muncul di sekitar saudara kandung dan dengan cepat menutupi tubuh mereka, seolah-olah mereka akan membawa mereka berdua pergi. Setelah sekian lama, orang-orang di Yanwu akhirnya sadar. Langit sudah cerah, tetapi penguasa bela diri telah lama menghilang, langit cerah dan cerah. Oh, hanya dengan satu lagu, satu malam telah berlalu. Apa suatu malam? Kultivasi Anda adalah sampah, izinkan saya memberitahu Anda, 3 hari telah berlalu. Apa? Tembakan besar itu sudah bangun dan pergi, kalian tidak buruk, melihat sekeliling, masih banyak orang yang masih tergila-gila. Hati semua orang bergetar, rasanya seperti 3 hari telah berlalu hanya dalam sekejap. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah akan hilang untuk siapa yang tahu berapa lama. Setelah kejadian di Yanwu, semua jenis berita menyebar ke seluruh benua seperti kepingan salju. Segera, wilayah suci mengeluarkan hukum besi bahwa tidak ada sekte selain satu dari wilayah selatan yang diizinkan untuk ikut campur dalam urusan Yanwu. Dan di wilayah selatan, setelah malam itu, tidak ada yang punya nyali untuk meletakkan tangan mereka pada Yanwu. Dan setelah kejadian itu, Yun Xiao tampaknya telah memudar dari pandangan semua orang, dan hanya ada sedikit jejaknya. Sialan, bahkan penguasa bela diri tidak bisa membunuhnya. Surga, bagaimana mungkin ada hal yang keterlaluan? Di sebuah kedai kecil, Li Yi mendengarkan diskusi yang hidup dari orang-orang di sekitarnya, wajahnya jelek seolah-olah dia telah memakan lalat, dia menelan seteguk besar minuman keras, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Anda tidak melihatnya, tetapi 100 kaisar bela diri datang hari itu dan bertarung di langit di atas Yanwu. Pertempuran itu menghancurkan bumi dan sungai-sungai terputus. Pertempuran itu sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah benua bela diri surgawi. Ratusan penguasa bela diri. Saya tidak berpikir ada banyak penguasa bela diri di seluruh benua bela diri surgawi. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri malam itu. Lebih dari setengah ahli alam berdaulat bela diri dari benua bela diri surgawi datang, dan bahkan 10 penguasa bela diri bergelar semuanya hadir. Itu adalah pembantaian. Benarkah? Pertempuran antara begitu banyak penguasa bela diri pasti akan menyebar, bukan? Mengapa kamu tidak terluka? Siapa bilang tidak ada? Lihat, lenganku bahkan memar. Pada saat itu, senjata mistik tingkat 9 penguasa bela diri, palu yang mengguncang langit, terbang turun dan memukulku. Saya sangat takut sehingga jiwa saya hampir terbang keluar. Untungnya, saya waspada dan kekuatan saya tidak biasa. Meskipun saya takut, saya tidak panik dan hanya melemparkan serangkaian pukulan ke palu pengguncang langit peringkat 9. Dan hasilnya, apa hasilnya? Cepat dan katakan padaku. Hehe, kalian tahu itu, saya adalah prajurit bintang 9 puncak, dan tinju penakluk harimau saya telah lama dilatih dengan sempurna. Dalam beberapa napas, dia melemparkan 7 pukulan, yang masing-masing memiliki kekuatan untuk meledakkan Tiger. Dengan 7 pukulan, dia merobohkan palu yang mengguncang langit. Wolf, kakak Yak, kamu benar-benar sesuatu. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, hehe, ketika penguasa bela diri itu melihat bahwa aku telah merobohkan senjatanya, dia sangat marah sehingga dia segera terbang dari langit untuk membunuhku. Dengan demikian, kami berdua bertukar lebih dari 10 gerakan di tanah. Kalian semua tahu bahwa dia adalah seorang Supreme. Bagaimana ayah bisa menjadi jodohnya? Selain itu, dia bisa terbang. Dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Pada saat kritis ini,
penguasa bela diri lain datang dan menggunakan tinju Vajra, membunuh penguasa bela diri dengan satu pukulan. Begitulah cara saya berhasil mempertahankan hidup saya. Bagus, bagus. Orang-orang di kedai bersorak keras dan bertepuk tangan. Yak melihat tatapan memuja semua orang dan mulai merasa bangga. Wah! Tiba-tiba, cahaya pedang menyala, dan kepala Yak terbang ke atas, darah menyembur keluar seperti air mancur. Ah! Semua orang di kedai langsung tercengang. Segera, mereka semua berteriak ngeri dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Wajah Li Yi suram saat dia memegang senjata mistik yang cerah di tangannya, yang bersinar dingin. Setelah dia membunuh Yak, dia mengeluarkan token emas dengan beberapa sapuan sederhana dari gambar Grim Reaper di atasnya. Dia memegangnya di tangannya. Sekarang, aku hanya bisa menggunakan token kematian ini. Mata Li Yi bersinar dengan tekad saat dia dengan cepat berjalan ke daerah kumuh. Di depan sebuah rumah yang kumuh, seorang lelaki tua sedang merokok pipa berkualitas rendah, tersedak dan batuk. Orang tua, ada orang bernama Harimau Langit Tirani di dekatnya, apakah kamu mengenalnya? Li Yi berjalan beberapa kali dan menghampiri lelaki tua itu untuk bertanya. Orang tua itu menyipitkan matanya dan menatapnya sebentar. Aku adalah Harimau Langit Tirani, ada apa? Li Yi merasa sedikit pusing saat melihat tubuhnya yang pendek dan berotot. Dia memukul dahinya dan berkata, kamu adalah Harimau Langit Tirani. Dia mengeluarkan token itu dan melebarkannya di depan lelaki tua itu. Murid lelaki tua itu langsung berkontraksi, tetapi dengan cepat kembali normal, dan berkata, jadi kaulah yang memiliki token, ikutlah denganku. Dia merapikan tembakau dan berjalan menuju rumah bobrok itu. Di kedua sisi rumah ada tumpukan segala macam sampah, yang mengeluarkan bau menyengat. Jika bukan karena aura lelaki tua itu yang membuat Li Yi gemetar saat dia melihat token itu, dia akan berpikir bahwa dia telah datang ke tempat yang salah. Keduanya berjalan ke toilet kecil. Orang tua itu membuka tutup toilet dan menunjuk ke dalam, ayo masuk. Apa? Mata Li Yi hampir keluar dari rongga mereka saat wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Tuan Tyrant, Anda tidak bercanda, kan? Orang tua itu terkekeh dan berkata, saya tidak memikirkannya ketika saya melakukannya, dan saya secara tidak sengaja mengubahnya menjadi mangkuk toilet. Ini adalah satu-satunya bagian menuju Istana Dewa Kematian, kamu harus mempertimbangkannya sendiri. Li Yi melihat hal-hal menjijikkan di sekitar mangkuk toilet, perutnya bergejolak, dan dia tidak bisa lagi menahan muntahnya yang hebat. Orang tua itu mengambil beberapa isapan dari pipa tembakaunya dan berkata sambil tersenyum, hehe, muntahkan sepuasnya, Anda akan segera terbiasa. Blar, dia akhirnya sadar kembali, tetapi ketika dia melihat mangkuk toilet, dia muntah lagi. Setelah mengulangi ini beberapa kali, dia muntah sampai hampir pingsan. Kemudian, dia melangkah ke mangkuk toilet dengan wajah pucat. Di dalamnya ada lubang cacing. Saat Li Yi melangkah ke dalamnya, dia langsung jatuh ke bawah. Sekelilingnya gelap, dan ruangnya tampak terus berubah. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia melihat cahaya dan tanpa sadar bergegas keluar. Wah! Dia jatuh langsung ke kolam, dan bau kotoran yang menyebar-menyebar, itu sebenarnya adalah lubang sampah. Blar, Li Yi memuntahkan semua asam di perutnya dan bergegas keluar dari kolam. Dia jatuh ke tanah dan muntah seperti orang gila. Dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar elemen air di udara berkumpul dan menyapu tubuhnya. Dia hanya berhenti ketika kulitnya hampir berdarah. Dia mengeluarkan satu set pakaian bersih dari cincin luar angkasanya dan hendak berganti pakaian. Tiba-tiba, sesosok melintas, dan aura yang sangat kuat datang dari belakang. Tubuh Li Yi bergetar, dan tangannya yang hendak mengenakan pakaiannya membeku, tidak berani bergerak satu inci pun. Mendesis. Suara seseorang menelan ludah datang dari belakangnya, membuat Li Yi merinding. Segera, dia melihat sepasang mata serakah menatap tubuhnya. Tubuh Li Yi bergetar, dan dia tidak lagi peduli dengan aura sombong pihak lain. Dia buru-buru mengangkat pakaiannya dan berkata dengan sangat waspada, siapa kamu? Baru saat itulah pria itu menarik matanya yang serakah dan menatap wajahnya yang tampan dengan toleransi yang besar. Dia menyeringai mengerikan dan berkata, hehe, aku adalah utusan Istana Dewa Kematian, di mana tokenmu? Li Yi dengan cepat mengeluarkan token itu dan menyerahkannya. Utusan itu tidak mengambil token itu, tetapi menyentuh tangannya secara langsung. Dia sangat takut sehingga dia membuang token itu.
Ya, itu token yang sebenarnya, ikut aku. Petik 2. Utusan itu mengembalikan token itu kepadanya dan memimpin jalan, hati Li Yi dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia mengikuti di belakang dari kejauhan. Segera, mereka berdua tiba di depan sebuah istana yang megah, itu terbuat dari batu bata emas dan bertatahkan mutiara dan batu giok. Itu sangat mewah sehingga mempesona, namun, ini hanya dekorasi di dunia, jadi Li Yi tidak keberatan. Tuan istana ada di dalam, kamu bisa masuk sendiri. Utusan itu membawanya ke pintu, senyum aneh di wajahnya. Li Yi masuk sendirian, hanya untuk menemukan dirinya di aula yang kosong, ada udara dekaden di sekelilingnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apakah Tuan Istana Dewa Kematian ada di sini? Saya punya token, silakan temui saya. Dia berteriak keras beberapa kali, tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup, dan seorang pria muncul di singgasana di aula. Desir, Li Yi menghirup udara dingin, dan dia sangat terkejut dengan udara dingin sehingga dia terus mundur. Pria di aula dengan malas berbaring dan berkata dengan suara aneh, apa itu? Hati Li Yi dipenuhi dengan keterkejutan, orang di depannya adalah pemimpin organisasi pembunuh terkenal di dunia, Tuan Istana Dewa Kematian, Yuan Xiang. Dia buru-buru berlutut dengan satu lutut dan memberikan token dengan kedua tangan, saya Li Yi, dan saya datang dengan tanda kematian, saya harap Tuan Istana Yuan dapat membantu saya membunuh seseorang. Yuan Xiang perlahan mengalihkan pandangannya dan mengukur Li Yi, matanya berangsur-angsur berbinar saat dia tertawa jahat, bunuh. Siapa itu? Li Yi merasakan tatapannya padanya, dan dia merasa seolah-olah ada belati di punggungnya, dia merasa sangat tidak nyaman, dan dia dengan cepat berkata, penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao. Murid Yuan Xiang berkontraksi, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya, dia bertanya dengan curiga, penguasa kota Yanwu di sebuah negara kecil di wilayah selatan. Yang menyebabkan keributan sekarang. Petik 2. Itu orang itu. Saat Li Yi mendengar nama itu, dia sangat marah sehingga dia merasa pusing, dia mengertakkan gigi dan berkata, kejahatan orang ini tidak bisa dimaafkan, dan dia pantas mati. Yuan Xiang bermain dengan token di tangannya dan tertawa dengan cara yang aneh, saya tidak peduli apakah pria ini bersalah atas kejahatan besar atau tidak, tetapi bahkan wilayah suci telah mengeluarkan ordo besi untuk masalah Yanwu, ini sedikit merepotkan. Li Yi tertegun dan buru-buru berkata, Istana Dewa Kematian adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dunia, tidak pernah ada misi yang tidak berani mereka terima, dikatakan bahwa dengan token Dewa Kematian, Anda dapat membiarkan Istana Dewa Kematian membunuh siapapun di dunia. Hehe, kamu melebih-lebihkan, apakah kamu ingin aku pergi dan membunuh Ao Changkong? Yuan Xiang mencibir, ini Bian, Li Yun Xiao. Li Yi tidak bisa berkata-kata, bagaimana Li Yun Xiao bisa dibandingkan dengan Ao Changbi? Tanyanya, baru pada saat itulah Yuan Xiang mengungkapkan ekspresi dingin dan menyeramkan, dia tertawa jahat dan berkata, kamu bisa membunuh Li Yun Xiao, tapi tanda kematian ini tidak cukup, Anda harus membayar setidaknya harga tertentu. Wajah Li Yi dipenuhi dengan kebingungan saat dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak memiliki sesuatu yang berharga padaku yang kalian inginkan, berapa banyak batu purba yang Anda inginkan? Aku akan pergi. Senyum aneh dan menyeramkan muncul di wajah dingin Yuan Xiang, matanya, yang tertuju pada Li Yi, tampak berbinar saat dia tertawa menakutkan, hehe, aku mungkin tidak menerima batu purba, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya secepat kilat, dan angin kencang bersiul. Li Yi terkejut, dan wajahnya menjadi sangat pucat, jika pihak lain ingin membunuhnya, itu pasti akan semudah menghancurkan semut, dia berkata dengan ketakutan, kamu, apa yang kamu lakukan? Mendesis. Angin kencang menyapu tubuh Li Yi, itu tidak melukai tubuhnya, tetapi itu merobek semua pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang telanjang. Ah! Li Yi terkejut, meskipun dia bukan seorang wanita, di aula yang suram dan khusyuk ini, dan di depan seorang pria, tubuh telanjangnya terlihat, dan bahkan burung kecil di antara kedua kakinya benar-benar terbuka, dia masih terlihat sangat malu dan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Yuan Xiang menatap tubuh telanjang Li Yi, matanya praktis bersinar dengan cahaya hijau, dia menjilat bibirnya yang kering dengan lidahnya dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Li Yi, sebuah benda kecil berbentuk persegi meluncur keluar, menggambar busur di udara sebelum mendarat di kaki Li Yi.
Benda itu tampak sangat licin, setelah jatuh, ia meluncur lebih dari 1 meter sebelum berhenti. Li Yi memfokuskan pandangannya dan seketika, wajahnya menjadi sangat pucat dengan, butir-butir keringat besar mengalir di dahinya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat. Benda persegi itu berwarna kuning muda, itu adalah sabun Kasaya. Hehe, cepat ambil Yuan Xiang tertawa sinis, disertai dengan suara air liur yang tertelan, dia menatap seluruh tubuh Li Yi dengan matanya yang bersinar. Li Yi tidak bisa menahan air mata ketakutan, kakinya menjadi lembut dan dia hampir berlutut saat dia terisak, "Yang mulia, tolong lepaskan saya. Saya tidak menginginkan token kematian ini lagi, dan saya tidak akan mengeluarkan misi lagi, berpura-pura saja saya tidak pernah datang, tolong, saya mohon, tolong lepaskan saya terlahir dengan wasir." Wasir, mata Yuan Xiang berbinar, bagaimana dia bisa melepaskan sepotong daging lemak yang hanya ada di mulutnya. Sebuah tenda besar sudah disangga di antara celananya, dia tertawa dengan suara aneh, "Hehe, aku suka mereka yang menderita wasir, pendarahan besar, haha. Jika Anda tidak ingin mati, ambil dengan cepat. Jika Anda tidak mengambilnya dalam 3 napas, saya masih memiliki 18 cara untuk memainkannya, Jieji. Kepala Li Yi berputar, dan dia hampir pingsan, dia gemetar saat dia berjalan ke depan, seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi, seolah-olah sabun batangan itu adalah iblis, dia memejamkan mata, dan 2 baris air mata mengalir, dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Li Yun Xiao, ini semua salahmu, itu semua salahmu. Aku akan mengubahmu menjadi abu, Dia meraung gila di dalam hatinya. Keke. Saat Li Yi membungkuk punggungnya, teriakan aneh kegembiraan yang luar biasa terdengar, segera setelah itu, sesosok muncul dan Yuan Xiang muncul di belakang Li Yi dalam sekejap. Ah! Jeritan melengking yang bergema di langit dan bumi keluar dari mulut Li Yi. Sekte Permata Surgawi adalah tanah suci tertinggi dari Kekaisaran Gagak Api, kalian berempat harus segera pergi untuk menghindari masalah yang tak ada habisnya. Di depan pintu masuk Gunung Suci, 2 murid berbaju hijau dari Sekte Permata Surgawi berteriak pada 4 orang di depan mereka dengan wajah dingin, jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak mampu menyinggung aura yang dipancarkan oleh keempat orang ini, mereka pasti sudah mulai mengusir mereka. Hehe, tolong tenang, saudara-saudara, kami di sini untuk menagih hutang, Tuan muda dari Sekte Permata Surgawi Anda berutang sejumlah uang kepada saya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya di sini untuk memintanya. Salah satu murid mengerutkan kening dan berteriak, Master Sekte muda kami berutang uang padamu. Jangan main-main, cepat mundur. Yun Xiao membuka kedua hiu dan berkata, kakak, silakan lihat, ini adalah tanda tangan Master Sekte mudamu. Mereka berdua saling memandang, dan salah satu dari mereka menyipitkan matanya sebentar, dia tiba-tiba menghirup napas dingin dan berkata dengan ngeri, Woof. 2 miliar batu primordial kelas menengah. Dia tiba-tiba marah, Anda memang di sini. Untuk menimbulkan masalah, siapa kamu? Beritahu. Mereka berdua berjaga-jaga saat mereka mengeluarkan cincin senjata mereka. Duan Yue mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar bebas, mengapa Anda tidak masuk saja? Mengapa Anda berbicara begitu banyak dengan seorang penjaga kecil? Petik 2. Buang-buang waktu untuk berbicara dengan mereka, kata Ding Ling Er. Yun Sang mengeluarkan kapak raksasa dan mengayunkannya ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wow, sangat kuat. Cepat laporkan ke sekte. Mereka berdua sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin dan langsung melarikan diri ke gerbang gunung, menghilang dalam sekejap mata. Tidak baik, Master Sekte. Tidak baik, seseorang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kedua murid penjaga gerbang buru-buru melewati gerbang gunung, terus-menerus berteriak, semua murid yang lewat menatapnya, mengerutkan kening, merasa sangat aneh. Sekte Permata Surgawi telah didirikan di Kekaisaran Gagak Api selama ribuan tahun, jika tidak puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang pernah datang untuk menimbulkan masalah, ekspresi wajah mereka bukanlah kemarahan, tetapi keterkejutan dan rasa ingin tahu. Tidak pantas panik. Sebagai hukuman, kalian berdua akan dikurung di gunung belakang selama 3 bulan. Seorang tetua berjalan keluar dari aula,
wajahnya berkedip dengan kebanggaan dan ketegasan, dia menunjuk ke arah keduanya dan berkata, siapa yang berani memprovokasi kita? Kedua murid itu memiliki ekspresi pahit di wajah mereka, salah satu dari mereka berkata, saya tidak tahu nama mereka, tetapi mereka adalah dua pria dan dua wanita, kekuatan mereka di atas kekuatan kita. Cek, jika aku tidak sekuat kalian berdua, bukankah datang ke Sekte Permata Surgawi akan bunuh diri? Kata salah satu murid sinis. Wajah tetua menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, kamu bahkan tidak tahu nama pihak lain, dan kamu berlari kembali dengan tergesa-gesa, kamu benar-benar telah mempermalukan Sekte Permata Surgawi. Kurungan akan diubah menjadi 1 tahun. Hehe, itu adalah kelalaianku karena aku tidak memberitahumu namaku. Penguasa kota Yanwu datang ke sini untuk berkunjung ke gunung dan menagih hutang. Yun Xiao dan 3 lainnya tiba-tiba muncul di depan aula utama Sekte Permata Surgawi, seolah-olah mereka baru saja muncul begitu saja. Para murid di sekitarnya mundur karena terkejut. Murid tetua menyusut saat hatinya tenggelam. Yang paling mengejutkan mereka bukanlah teknik gerakan yang tidak dapat dijelaskan dari keempat orang ini, tetapi nama gemuruh yang menyapu langit seperti komet, penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao. Dahi tetua itu berkeringat dingin saat dia melangkah maju dan berkata, jadi ini Tuan Kota Langit Awan, saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda, saya Su Hao dari Sekte Permata Surgawi. Di Yanwu, 7 lapisan pertahanan telah menerima pukulan dari Kaisar Bela Diri. Pertempuran yang menghancurkan bumi itu telah terukir dalam di hati setiap seniman bela diri Kekaisaran Virechou. Bahkan jika kekuatan Yun Xiao saat ini masih seperti Raja Bela Diri, tidak seorang pun, termasuk 3 Master Sekte, yang mau melawannya. Selain itu, Kaisar Bela Diri Tianqin, Li Huaqi, secara pribadi mengatakan bahwa dia akan melindungi Yanwu. Siapa yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Yun Xiao dengan Li Huaqi? Mungkin seorang kaisar bela diri yang bergelar akan datang ke pintu mereka suatu hari dan menghancurkan sekte mereka dengan jari. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, kata bagus. Kata bagus. Saya di sini hanya untuk menagih hutang hari ini, saya tidak punya niat lain. Menagih hutang. Su Hao mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap, Tuan Kota Langit Awan, Sekte Permata Surgawiku tidak ada hubungannya denganmu. Apa artinya ini? Yun Xiao mengeluarkan 2 hutang yang telah ditandatangani Wang Qianghua dan berkata, Penatua Su, silakan lihat. Wolf, 2 miliar batu primordial tingkat medial. Su Hao tercengang, Li Yun Xiao, katanya dengan marah, Anda di sini untuk menimbulkan masalah, bukan? Jika kamu punya nyali, maka jangan berpikir bahwa Sekte Permata Surgawi kita mudah diganggu. Penatua Su, tolong tenang, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Perhatikan lebih dekat, apakah iu ini nyata? Petik 2. Wajah Su Hao dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tetapi dia masih menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika itu benar-benar iu, kita harus melaporkannya kepada Master Sekte sebelum dapat ditangani, tolong tunggu sebentar. Sosoknya melintas dan dia berlari menuju aula utama. Segera, sepertinya ada fluktuasi energi yang datang dari aula. Setelah itu, sekelompok besar orang mengepung mereka dari segala arah, masing-masing dari mereka memiliki aura mengerikan dan mata mereka tajam. Kultivasi terendah sebenarnya adalah Grandmaster Seni Bela Diri. Dikelilingi oleh kerumunan, Wang Songhe berjalan keluar dan menatap Yun Xiao untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan kerumunan dengan cepat memberi jalan untuknya. 4 orang menggendong seorang pria dan melemparkannya ke tanah. Tubuh pria itu berlumuran darah dan dia meratap kesakitan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia adalah Wang Qiang. Wang Songhe perlahan berkata, anakku tidak masuk akal. Dia secara acak menulis iu yang sangat besar. Ini adalah masalah pribadinya, dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Permata Surgawi kita. Sekarang, aku telah memukulinya dan menyerahkannya ke penguasa Kota Langit Awan untuk ditangani. Yun Xiao menatap Wang Qiang dengan acuh tak acuh, yang mengerang kesakitan, dan mendengus dingin, pemimpin Sekte Wang, kamu benar-benar pintar, Anda dapat membayar 2 miliar batu primordial kelas menengah untuk pemukulan. Di Gunung Meru, untuk menyelamatkan putramu, aku menghabiskan semua harta sihirku dan menyinggung semua ahli, hal-hal ini hanya layak dipukuli. Dia menarik Duan Yue dan mendorongnya ke depan, berkata,
Karena ada hal yang baik, Master Sekte, tolong juga pukul bawahanku. Duan Yue mengutuk, menamparkan tangan Yun Xiao, dan berjalan kembali. Wang Songhe mengerutkan kening dan berkata, lalu menurutmu apa ide yang bagus, penguasa kota langit awan? Jumlah uang ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Permata Surgawi kita, dan bahkan jika itu memiliki hubungan sedikit pun, Sekte Permata Surgawi kita tidak akan mampu membelinya, hutangnya adalah milik anakku, jika kamu ingin menemukan seseorang, carilah dia. Pemimpin Sekte Wang, Yun Xiao berkata dengan dingin, itu salahmu karena berpura-pura miskin di depanku, jika kamu benar-benar tidak memberikannya padaku, maka aku hanya bisa menggunakan nyawa Wang Qiang untuk membayarnya. Dia mengeluarkan pedang Ziying dan King Suo, dan niat membunuhnya meningkat saat dia secara bertahap mengarahkannya ke tenggorokan Wang Qiang. Mata Wang Qiang dipenuhi dengan ketakutan, bola matanya hampir keluar dan seluruh tubuhnya gemetar. Awalnya, kekuatannya telah meningkat 1 bintang di Gunung Meru, setelah kembali, dia telah menerima pujian tak terkendali Wang Songhe dan bahkan dihadiahi dengan senjata mendalam tingkat ke-6, siapa yang tahu bahwa setelah Su Hao masuk dengan Yu, dia segera ditampar oleh Wang Songhe dan muntah darah. Ketika dia berada di Gunung Meru, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Yun Xiao benar-benar berani pergi ke Sekte Permata Surgawi dengan Yu, ketika konstelasi bintang tiba di Yanwu dan menarik perhatian dua penguasa bela diri bergelar itu, hatinya tenggelam, mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Mengampuni saya, Tuan Kota Langit Awan, selamatkan aku. Wang Qiang sangat ketakutan hingga air mata mengalir dari matanya dan dia terus gemetar, dia juga tahu rencana ayahnya, yaitu bertaruh bahwa Yun Xiao tidak akan berani membunuhnya di Sekte Permata Surgawi, sehingga dia bisa lolos dari masalah 2 miliar Yu. Tapi, Yun Xiao tidak bisa dinilai dengan akal sehat, jika dia benar-benar membunuhnya, hidupnya akan sangat berbahaya. Selamatkan hidupku, aku menyelamatkan hidupmu di Gunung Meru, kata Yun Xiao dengan wajah dingin, tapi kamu menangkap temanku dan mengancamku, kamu masih memiliki wajah untuk memintaku mengampuni hidupmu. Tidak peduli bagaimana Wang Qiang memohon belas kasihan, Wang Songhe masih terlihat tenang dan acuh tak acuh. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya dan mengutuknya karena menjadi rubah tua, jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak akan bisa keluar dari Sekte Permata Surgawi. Alasan mengapa Sekte Permata Surgawi begitu waspada padanya sekarang, dan tidak ingin menyinggung perasaannya, adalah karena tidak ada konflik kepentingan, namun, jika dia benar-benar membunuh putranya, lelaki tua ini mungkin akan menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk membunuhnya. Selanjutnya, dia datang ke Sekte Permata Surgawi dengan permintaan. Memikirkan hal ini, dia segera tersenyum dan menyingkirkan pedang panjangnya. Meskipun wajah tua Wang Songhe masih sedingin es, ada kilatan kejutan di matanya, tetapi itu tidak luput dari mata Yun Xiao. Tidak peduli apa, saudara Wang Qiang adalah putra pemimpin Sekte Wang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya sudah memikirkannya, dan saya tidak bisa mengambil nyawanya, bagaimana dengan ini, Ying Luo? Dia berbalik dan berkata, Duan tua, pergi dan ambil kandang, kami akan memberi saudara Wang Qiang beberapa afrodisiak yang kuat, kemudian, kami akan menguncinya dengan beberapa babi betina, ini jelas merupakan nilai jual yang besar, jika kita menjualnya ke kota Sangyang dan membebankan biaya untuk menonton, kita kurang lebih bisa mendapatkan kembali uang. Haha, kamu benar-benar kejam, nak. Tapi aku menyukainya. Duan Yue tertawa terbahak-bahak dan berjalan maju untuk menangkap Wang Qiang. Wajah Wang Qiang menjadi pucat dalam sekejap. Kali ini, bahkan Wang Songhe tidak bisa lagi tetap tenang, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kota Langit Awan, saya bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan, jangan terlalu jauh. Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, pemimpin Sekte Wang, kamu harus menepati janjimu, kamu baru saja mengatakan bahwa aku bisa menghadapinya sesukaku, dan sekarang kamu akan kembali pada kata-katamu. Dia berutang uang kepada saya, jadi saya menggunakan uang yang dia peroleh untuk menebusnya, apakah ada yang salah dengan itu? Kamu pengecut, Tuan Kota Langit Awan, apa yang harus saya lakukan untuk melepaskan putra saya? Nyatakan kondisimu. Wang Songhe sangat marah, tapi 2 miliar terlalu banyak, Sekte Permata Surgawi kita tidak mampu membelinya. Kita semua sangat akrab satu sama lain,
kata Yun Xiao sambil tersenyum, kita semua berada di bawah langit biru Kekaisaran Virechou, bukan masalah besar untuk berutang uang, saya juga memiliki sesuatu yang saya butuhkan untuk bantuan pemimpin Sekte Wang, bagaimana dengan ini? Selama sekte Anda dapat meminjamkan saya formasi teleportasi untuk sementara waktu, saya akan memotong 100 juta dari hutang ini, bagaimana? Apa, kamu ingin meminjam formasi teleportasi domain kita? Wang Songhe tertegun sejenak, lalu dia tertawa, seolah-olah dia sangat bahagia, di seluruh Kekaisaran Burung Gagak Api, hanya Sekte Jutian dan Sekte Permata Surgawi kita yang memiliki susunan teleportasi regional seperti itu. Tuan Kota Surga Awan telah datang ke orang yang tepat. Biaya setiap teleportasi domain sangat besar. Bagaimana dengan ini? Tuan Kota telah sedikit membantu putra saya di Gunung Meru, jadi saya akan memindahkan Anda secara gratis kali ini. Adapun Yu, hehehehe. Tanpa sepatah kata pun, Yun Xiao berbalik dan hendak turun gunung ketika dia berkata tanpa ekspresi, Duan Tua, bawa Wang Qiang ke Sekte Jutian, kemudian, akan menebang beberapa pohon untuk membuat kandang. Iya, semangat Duan Yue terangkat, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Wang Qiang lagi. Tunggu, Tuan Kota Langit Awan, Wang Songhe buru-buru berkata, mari kita bicarakan semuanya, 2 miliar itu memang UFO. Dia tiba-tiba berhenti berbicara, dan cahaya melintas di matanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kita tidak mampu membeli 2 miliar batu primordial, tetapi kita memiliki sesuatu yang bernilai sama. Saya ingin tahu apakah penguasa Kota Langit Awan tertarik. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, para tetua di sekitarnya dari Sekte Permata Surgawi saling memandang, mengerutkan kening, tidak tahu apa yang direncanakan Wang Songhe. Su Hao tiba-tiba berteriak dengan mata terbuka lebar, Master Sekte, kamu tidak bisa berbicara tentang Ying Luo. Tindakannya segera menyebabkan para tetua bereaksi satu demi satu, semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, beberapa mengerutkan kening, beberapa tertawa aneh, dan beberapa tercengang. Yun Xiao melirik wajah semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya ada masalah dengan item dengan nilai setara yang disebutkan oleh pemimpin Sekte Wang. Sepertinya tidak ada dari kalian yang tertarik. Batuk-batuk, Tuan Kota Langit Awan, tolong ikuti saya. Wang Songhe terbatuk dan berkata. Kerumunan segera memberi jalan bagi mereka. Yun Xiao sedikit mengernyit, dan mereka berempat mengikuti Wang Songhe ke bagian dalam Sekte Permata Surgawi. Sekte Permata Surgawi terletak di tempat dengan energi alam terkaya di Kekaisaran Burung Gagak Api, gunung-gunung diselimuti kabut, dan sekte telah didirikan selama ribuan tahun. Pepohonan di pegunungan langsung berakar di batu-batu besar, dengan cabang dan daun pendek, rimbun dan hijau, memberi orang rasa kekuatan dan tegak. Setelah berjalan sebentar, mereka sampai di sungai gunung, sebuah air terjun jatuh dari langit, dan pecahan giok terbang ke segala arah. Di dinding tebing, ada beberapa kata yang berani dan kuat, 24 jembatan yang diterangi cahaya bulan. Kata-katanya seperti naga dan ular yang menari, berani dan tidak terkendali. Di air terjun, mereka berkedip-kedip dengan cahaya halus, memberi orang perasaan aneh, membuat mereka ingin beribadah. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan suara serius, tempat apa ini? Ini perasaan yang aneh. Ini adalah tanah suci dari Sekte Permata Surgawi, juga dikenal sebagai tanah warisan. Wang Songhe tertawa. Tanah warisan. Yun Xiao terkejut sejenak, lalu ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kupikir itu adalah hal yang bagus, ternyata itu adalah tempat untuk warisan teknik kultivasi. Saya memiliki teknik bela diri sebanyak yang saya inginkan. Di mata saya, barang-barang dengan nilai setara yang disebutkan pemimpin Sekte Wang tidak bernilai 1 sen pun. Petik 2. Nada yang luar biasa. Semua orang sangat tidak puas di hati mereka, ada banyak teknik bela diri yang diinginkan di dunia. Wang Songhe juga tercengang, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, kekuatan Tuan Kota Langit Awan sangat mengerikan, jadi dia secara alami tidak peduli dengan beberapa teknik seni bela diri. Namun, warisan Sekte Permata Surgawi kita berbeda, ini bukan warisan keterampilan bela diri, tetapi warisan tubuh ilahi. Warisan tubuh ilahi. Yun Xiao sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berkata dengan kaget. Maksudmu, fisik khusus itu juga bisa diwariskan? Petik 2. Wang Songhe mengungkapkan senyum bangga dan berkata,
Itu benar, dikatakan bahwa itu penguasa kota langit awan kota juga pandai dalam teknik penempaan tubuh, jadi dia secara alami harus tahu betapa kuatnya fisik khusus itu, tapi itu semua adalah tubuh ilahi bawaan yang tidak bisa diubah, adapun fisik Dewa Bulan yang cerah dari Sekte Permata Surgawi kita, itu bisa diturunkan melalui tempat ini. Bersambung.